Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin pemirsa Raja TV dan juga pendengar Radio Raja di mana antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik untuk terus belajar, untuk terus tafaqquh fiddin dan menjadi hamba Allah yang mukmin, yang bisa mewujudkan syiar Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Pada pagi berbahagia ini kita akan membahas seputar permasalahan yang masih berlanjut dengan pembahasan sebelumnya berkenaan dengan problematika rumah tangga, di mana kita ketahui bila kita menghitung jumlah problematika problem-problem yang ada di rumah tangga maka sangat banyak sekali. Dan Nabi kita juga telah mencontohkan banyak hal bagaimana cara menyelesaikan permasalahan sebelum menjadi lebih besar dan mengakibatkan adanya kehancuran sebuah rumah tangga. Dan pada hari ini juga kita akan membahas tentang solusi problematika rumah tangga kita dengan mengambil sebuah sikap yang cukup penting ya untuk kita perhatikan dalam masalah ini. Kalau kita melihat kepada keadaan sebuah rumah tangga, terkadang seorang laki-laki, seorang suami bersikap dan memperlakukan istrinya dengan cara berpikirnya laki-laki. Jika wanita, para istri pun demikian juga, yang menyikapi suami dengan pola pikir dia sebagai seorang wanita, sehingga akhirnya muncul banyak masalah. Muncul banyak permasalahan di rumah tangga, sebabnya adalah semua tidak mengenal tabiat pasangannya, tidak mengenal tabiat laki-laki sebagai laki-laki dan tidak mengenal wanita sebagai wanita. Padahal kita ketahui Allah sampaikan dalam Al-Quran, laisa dzakaru kal untha, laki-laki tidak sama dengan wanita. Dan terbukti dalam penelitian banyak sekali, baik fisik maupun psikis, laki-laki dan wanita ada perbedaan yang cukup besar, sehingga akhirnya disebabkan karena perlakuan dan sikap seperti ini banyak mengakibatkan permasalahan dalam sebuah rumah tangga. Laki-laki menyikapi istrinya dengan sikap bahwa ia kayak laki-laki, dan juga sebaliknya. Sehingga ketika sang laki-laki melihat istrinya berbuat sesuatu yang tidak baik, dia tidak melihat sebagai wanita, namun kayak dia melihat dirinya sendiri, sehingga menyikapinya, kemudian mengajak bicaranya itu sebagaimana ia mengajak bicara seorang laki-laki yang akalnya lebih baik daripada wanita. Nabi katakan bahwa wanita itu naqsatu aqwaddin, akalnya kurang, dan agamanya juga kurang. Kurang karena apa? Karena Allah katakan bahwa persaksian laki-laki itu setara dengan dua wanita. Sehingga akhirnya bukan menjadi maslahat, bukan lagi menjadi kebaikan pada rumah tangga, bahkan mengakibatkan hal yang lebih besar lagi, mafsadat yang timbul dari sikap tersebut. Ketidaktahuan seorang laki-laki tentang tabiat seorang wanita secara umum berakibat juga pada cara ia menyikapi masalah yang muncul. Kita ketahui kita misalnya senang dengan kelembutan, senang dengan canda, dengan hal-hal yang memang membuat perasaannya senang dan nyaman.
Dan mereka tidak bisa disamakan dengan laki-laki yang memang suka dengan kekerasan, suka dengan hal-hal yang bersifat pangkas, kemudian cepat dan lain sebagainya. Juga wanita ketika menyikapi suaminya, menyikapi sebagaimana kaum wanita. Sehingga tidak lagi melihat dia sebagai pemimpin yang punya ego, yang punya cara berpikir yang berbeda dengan dia. Sehingga akhirnya bukan menasihati, malah dipahami sebagai bentuk pelecehan, penghinaan, perendahan kepada sang suami. Sehingga akhirnya muncul permasalahan akibat sikap yang tidak tepat demikian. Oleh karena itu, pentingnya hal ini Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan sebuah hadis sebagai petunjuk kepada kaum laki-laki dalam mengenal tabiat wanita. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mar'ah qad dila. Sungguhnya itu kayak rusuk yang tulang rusuk yang bengkok. In dhahabta tuqimuha kasran. Ya. Kalau kita mau meluruskannya, maka akan muncul tuksar, kasran, hancur berantakan. Wa in taraktaha, kalau kamu tinggalkan dia begitu saja, istamta'ta ala aujin, kamu akan menikmatinya dengan kebekokan yang dimilikinya. Artinya di sini bahwa wanita itu Nabi ibaratkan dengan tulang rusuk yang bengkok, atau innaha khuliqat min dil, dalam riwayat yang lainnya diciptakan dari tulang yang bengkok. Kalau kamu wahai laki-laki meluruskannya dengan gaya kamu, dengan pikiran yang dimiliki oleh sang laki-laki, maka akan mematahkan tulang tersebut. Dan kalau kamu biarkan saja, maka kamu akan terus melihat dia bengkok terus. Imam Syaukani menyampaikan sebuah penjelasan tentang hadis ini. Kata beliau, hadis ini berisi petunjuk untuk berlemah lembut dengan wanita dan bersabar atas akhlak-akhlaknya yang tidak tepat, yang tidak lurus. Ma yastaqimu min akhlaqihinna. Tidak ada petunjuk kepada kita semua kaum laki-laki untuk menyikapi dengan lemah lembut dan bersabar atas semua sikap tingkah pola yang dimiliki oleh kaum wanita, istri kita atau putri kita, yang tidak tepat atau dikatakan akhlak yang tidak mulia. Wat tanbih, juga ada peringatan. Annahunna khuliqna ala tilka sifah, bahwa wanita bahkan dalam bentuk sifat seperti itu. Allati la yufidu ma'aha ta'dibu wa la yanja'u indaha an-nush, yang kadang tidak berfaedah hukuman dan juga tidak membuat dia kapok dinasihati. Falam yabqa illa as-sabr wal muhasanah, tidak sisa kecuali kesabaran, berbuat baik dengan dia, wa tarkut ta'dib, tidak menghukumnya, wala ta'nib, enggak juga mencelanya, juga tidak mukhasyanah, artinya tidak bersikap buruk atau keras kepadanya. Menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW membuat isyarat, wahai kaum laki-laki, lihatlah tabiat sang wanita. Yang bila kita kaum laki-laki mengerti itu semua, maka dia bisa bersikap benar dalam menyikapi semua masalah yang muncul dari istri. Bila kita menggunakan ajaran main hukum,
main hukum nasihati, nggak mau terima, sudah dihukum sekalian, ya, maka akan membuatnya rusak, ya, membuat hatinya pecah, ya, kemudian akhirnya, ya, berantakan dan pecah berantakan seperti gelas-gelas kaca. Ya. Kalau tidak tepat kita menempatkannya, maka bisa menimbulkan pecah. Kalau terpecah susah untuk direkatkan kembali. Sehingga butuh sebuah kesabaran, kata Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala, untuk memperbaiki segala yang muncul dari kaum wanita ini. Demikian juga dalam hadis yang lainnya, Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan juga, ketika beliau sakit, maka Nabi memerintahkan Aisyah untuk minta Abu Bakar menjadi imam. Kata beliau, muri Aba Bakrin yusalli bin nas. Wahai Aisyah, mintakan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat ketika itu. Apa kata Aisyah? Innahu rajul asif. Dia ini laki-laki yang lemah ya Rasulullah. Artinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak menghendaki Abu Bakar menggantikan posisi Nabi imami jamaah sholat itu. Nabi ulangi lagi. Dan Aisyah mengatakan demikian. Dia adalah orang yang lemah, tidak kuat membaca Quran sehingga bisa menangis dan lain sebagainya. Maka Nabi kita Muhammad SAW ketika itu mengatakan, Inna kunna sawabiha sahiba Yusuf. Ya, muru Aba Bakrin. Inna kunna sahiba Yusuf. Sahibu Yusuf. Kalian ini seperti para wanita teman-teman Yusuf. Nabi kita Muhammad katakan pada kita untuk apa? Untuk melihat bagaimana Nabi mengatakan dengan bahasa cukup indah, tidak langsung kepada Aisyah, namun pada kaum wanita secara umum. Ya, inna kunna sahiba Yusuf. Sahib Yusuf. Kita tahu bagaimana kisah, ya, para wanita yang akhirnya memotong tangannya dengan pisau yang ketika melihat Yusuf alaihissalam. Kisah di mana dulu Imratul Aziz, ya, Imratu istrinya Al-Aziz, ya, yang mencintai Nabi Yusuf sampai akhirnya, ya, mengajak Yusuf untuk berbuat tidak baik dan Yusuf menolaknya. Kemudian timbul isu di luaran, ya, wanita mencela dia, maka akhirnya dia undang untuk sebuah pesta di rumahnya. Dan ada buah, terus ada pisaunya. Kemudian setelah kumpul semuanya dengan pisau dan dengan buah yang ada di mereka, maka sang wanita ini minta Yusuf untuk keluar menemui mereka. Maka Yusuf pun keluar menemui mereka, dan mereka tanpa terasa, ya, karena kaguman akan kegantengan Nabi Yusuf, sampai akhirnya melukai tangannya dengan pisau-pisau yang ada di tangan mereka. Ini kisah sahib Yusuf alaihissalam. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menyampaikan hal ini. Kata beliau, yang diinginkan adalah mereka ini seperti teman-teman Yusuf. Apa sisi kesamaannya antara sikap Aisyah dengan sikapnya wanita-wanita di zaman Nabi Yusuf alaihissalam tersebut?
Kesamaannya adalah bahwa istrinya Aziz itu ketika mengundang para wanita ke rumahnya dia dan menampakkan kepada mereka penghormatan, ikram duyuf, memuliakan tamu-tamu mereka, ya, dengan memberikan apa? Makanan, buah-buahan dengan pisau yang ada. Padahal dia punya tujuan lain, ya, punya tujuan yang lain, yaitu agar mereka kaum wanita ini melihat, ya, ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, dan mereka akan memaafkan, ya, atau bahasa kita adalah melihat sebuah kewajaran dengan sikapnya istrinya Aziz tersebut ketika mengajak Nabi Yusuf berbuat yang tidak baik tersebut. Demikian juga Aisyah radhiyallahu anha, ya, menampakkan bahwa sebabnya ia nggak mau, ya, bapaknya mengimami orang-orang yang ada di masjid waktu itu, ya, dengan apa? Dengan alasan bahwa ia nggak kuat untuk memperdengarkan makmum suara nangisnya Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang kalau membaca Quran mudah menangis. Padahal maksudnya enggak itu. Lebih daripada itu maksudnya. Ya, dia tidak ingin, ya, Abu Bakar menggantikan posisi Nabi kita Muhammad SAW mengimami manusia. Ini disampaikan dalam riwayat lainnya, kata Aisyah, laqad raja'tuhu. Aku sudah ngomong ke Nabi berkali-kali. Wa ma hamalni ala kathrati muraja'atihi illa annahu lam yaqa' fi qalbi ayuhibban nas ba'dahu rajulan qama qamahu abada. Jelas sekali bahwa Aisyah radhiyallahu anha enggak pengen ada orang lain yang nanti cintai oleh orang-orang menyamai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lihat bagaimana kisah ini menunjukkan bahwa terkadang wanita menampakkan sesuatu padahal yang diinginkan bukan itu. Yang lebih daripada itu semua. Kadang ia ingin membuat jengkel suaminya dalam rangka agar suaminya lebih perhatian kepadanya. Atau membuat sikap-sikap tertentu agar supaya sang suami memberikan apa yang diinginkannya. Yang sebelumnya telah ia minta, namun suaminya belum mau mengabulkannya. Dan banyak hal lainnya. Nah, mengenal hal seperti ini, ya, tentunya akan membuat kita sebagai kaum laki-laki bisa bersikap pas dalam mengambil sebuah kesimpulan dan keputusan. Dan tidak terbawa emosi melihat sikapnya, kemudian menilainya dengan pandangan laki-laki terhadap masalah tersebut. Lihatlah dia sebagai wanita yang memiliki banyak, ya, banyak cara, ya, yang kadang-kadang dia inginkan sesuatu di balik sikap dan tingkah pola yang dia miliki. Di sini kita dapatkan bagaimana para ulama rahimahullahu ta'ala memperhatikan permasalahan mengenal dan mengerti tabiat kaum secara umum, ya, agar kita semua bisa memahami sikap tindak tanduk mereka dengan tepat, yang akhirnya membuat kita lebih tepat dalam mengambil kebijakan dan keputusan mengenai sikap mereka yang muncul, yang tentunya bila salah menyikapinya bisa membuat problem dalam rumah tangga kita. Mungkin sedikit ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa ternyata Nabi kita Muhammad SAW juga memberi kepada kita sebuah
sebuah cara untuk bisa tepat dalam mengambil keputusan dan sikap menghadapi sikap dan tingkah laku istri di rumah yang kadang-kadang kesalahan dalam menilainya mengakibatkan masalah yang tidak kecil dalam rumah tangga kita. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustadz yang telah berkenan kembali menyampaikan bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat kepada kita semuanya. Fikul Usrah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kemudahan di dalam kita membina dan mengarungi hidup rumah tangga agar tercipta suasana yang baik dan sakinah mawaddah warahmah. Ikhwatul Islam, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, silahkan kami tunggu di line telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ibu siapa ini? Di mana? Mohon maaf. Ibu Halimah di Aceh. Silahkan Ibu. Begini Ustadz, kami sudah berumah tangga 35 tahun. Nah, cuman sampai sekarang suami saya kalau akhlaknya bagus, akidah dengan ibadah nih yang memang kita sekeluarga susah. Artinya keluarga besar saya susah untuk mengajaknya, seperti belajar mengaji, sholatnya, ke masjid. Dan akhir-akhir ini kita sudah hijrah ke Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan malah suami saya itu membencinya. Dan malah TV Sunnah pun saya hidupkan, langsung suami saya marah-marah. Nah, bagaimana sikap saya? Sementara suami saya akidahnya makin melenceng jauh, sudah berteman dengan dukun, mengajak dukun ke rumah, kemudian mohon maaf sekali lagi sudah melakukan perzinahan, dan ketika saya ketahui saya suruh menikah, akhirnya mereka nikah siri tanpa melakukan perceraian secara hukum negara dengan suaminya, pasangan sirinya itu. Nah, saya takut kami sama-sama zolim, dan 2 tahun ini kita sudah tidak baik lagi. Saya sudah minta khuluk dan sudah izin juga keluarga, tapi suami saya tidak mau. Dan malah kami sekarang tidak tegur sapa satu rumah. Saya makin ikut ke pengajian terus, dan suami saya tidak merestui. Saya semakin sesak dada ini Ustadz, kalau memang saya tidak mengikuti perintah suami, karena mengaji pun saya sekarang sembunyi-sembunyi di kamar. Kemudian ya seperti itulah Ustadz, bagaimana sikap saya seperti ini selanjutnya Ustadz? Sementara anak-anak memang sudah menyerahkan ke pilihan kami masing-masing. Mohon maaf Ustadz, mohon penjelasannya. Iya. Wajazakillah khairan. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua ujian yang ditimpakan pada kita semua. Bahwa itu semua adalah kebaikan untuk kita semua. Dan tidak ada sebuah ujian kecuali dalam rangka untuk memberikan yang terbaik kepada kita semua. Demikian juga yang didapatkan. Memang proses untuk menjadi baik tidak mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nas ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengaku merasa cukup dengan mengatakan aman billah tanpa diuji Allah Subhanahu wa taala? Demikianlah seorang muslim atau muslimah hendaknya berpikir pertama kali itu kepada hal ini, mengatakan ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah mendapatkan suami yang tidak mengetahui atau tidak mau tahu dengan istrinya, bahkan suudzon, bahkan suudzon, dan lebih percaya dengan omongan orang lain daripada omongan atau sikap sang istri tersebut. Sehingga dengan demikian akan muncul kesabaran yang Nabi katakan dalam sebuah hadis, innamas sabru inda sadmatil ula, bahwa sabar itu
waktu pertama kejadian musibah tersebut. Kemudian mereka yang ibu miliki, secara pribadi kita mendoakan Allah Subhanahu wa taala agar diberikan yang terbaik buat ibu sekeluarga. Dan kita pungkiri bahwa suami mungkin menggunakan cara seperti itu karena dia ingin menyadarkan ibu dalam versi dia. Sehingga kedatangan dia dengan agama akhirnya membawa orang-orang yang tidak patut dipercayai dan tidak patut juga diajak membuat ia berbuat seperti itu. Kemudian juga akhirnya membawa ia pada sebuah dosa besar, berzina, apalagi menikahi wanita yang belum jelas apakah sudah cerai atau belum cerai karena tidak ada surat resmi dari pemerintah bahwa ia telah bercerai dengan suami yang dulu. Ini semua saya lihat wallahu a'lam bishawab, sikap ibu untuk khulu secara hukum dibenarkan. Secara hukum dibenarkan. Dan bila sang suami tidak mau menerima khulunya ibu, maka harusnya diajukan ke pengadilan agama. Karena semua permasalahan khulu atau penggugat cerai ini dalam Islam, apabila tidak ada kesampaian atau tidak ada di sana kesesuaian ataupun kesepakatan berdua suami istri, maka harus dibawa ke pengadilan. Dibawa ke peradilan atau pengadilan, kalau itu namanya qadhi, untuk kemudian diputuskan. Diputuskan yang terbaik untuk keduanya. Bila kemudian dilihat akan menjadi baik dengan dilepas, dicerai, maka qadhi akan memutuskan bahwa ibu sudah sah khulunya atau cerainya dari sang suami. Dan nanti akan setelah itu selesai, ibu bukan lagi menjadi istri dari suami itu. Ini untuk supaya apa? Supaya tidak membuat ibu selalu melanggar dan tidak taat kepada suami. Selama ini sudah banyak ya yang disampaikan melanggar dan susah taat sama suami. Karena demikian keadaan suami yang ibu lihat dengan segala kekurangan yang dimilikinya. Maka apalagi anak-anak sudah sepakat menyerahkan pada ibu, maka tidak ada lagi cara lain kecuali ibu kembali ke pengadilan untuk minta diputuskan perceraian tersebut. Dan nanti akan ada surat resmi dari pengadilan yang akan memisahkan ibu dari sang suami, sehingga setelah itu ibu bersikap sebagaimana sikap orang yang bukan lagi mahram dengan suami ibu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan, Ustaz. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya, serta kita semuanya yang menyimak pada kesempatan kali ini. Berikut kami berikan kesempatan kembali, silahkan untuk penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, dengan siapa di mana Dengan ini Bu? Ibu Yuni dari Jakarta Pusat. Silakan Ibu, pertanyaannya langsung. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, saya ini menikah dengan lelaki bangsa luar, kemudian udah 6 tahun, tidak ada kabar berita. Apakah ini sudah otomatis sudah putus, tidak sah lagi menjadi suami saya? Apakah saya perlu menggugat ke pengadilan agama? Kemudian apa yang saya sikapi, Ustadz? Harus menuntut ke pengadilan untuk menyatakan udah cerai, resmi cerai, atau kan dibiarkan saja, Ustadz? Apakah berdosa saya, Ustadz? Apakah suami saya yang berdosa? Mohon penjelasannya, Ustadz. Syukron, jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Pada pertanyaan yang pertama tentang sikap, yang kedua tentang hukum dosa dan tidak dosa ya. Yang pertama, kalau ibu memang menginginkan untuk bercerai, maka tidak cukup dengan tidak ditemui atau tidak digauli ataupun tidak ada hubungan lagi selama 6 tahun itu sebagai bentuk cerai otomatis. Karena dalam Islam itu perceraian itu ada di tangan suami atau pengadilan.
Suami nggak menceraikan, juga tidak menafkahi, tidak juga ketemu, ya, beda negara, tidak ada hubungan suami istri yang lazimnya atau selazimnya, maka sampai demikian panjangnya, ya, maka tidak otomatis bercerai, harus mengajukan ke pengadilan untuk bercerai. Sehingga nanti pengadilan memberikan keputusan bahwa ibu bukan lagi menjadi istri daripada suami ibu dengan perceraian via pengadilan, namanya gugat cerai atau khulu. Kemudian tentang dosa, tidak dosa, maka tentunya kembali kepada apakah seorang itu menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada pasangannya atau tidak. Kemudian bila tidak menjalankan kewajibannya, apakah karena uzur syar'i ataukah tidak. Nanti akan ketemu siapa yang zalim, siapa yang dizalimi. Yang zalim berdosa, yang dizalimi itu tidak berdosa, bahkan berpahala kalau bersabar atas kezaliman tersebut. Sehingga ibu bisa menilai sendiri ini semua. Ya. Karena kasus seperti ini tentunya kita harus lihat kembali secara hukum, bukan juga secara kasus. Ya. Karena menyangkut kalau dosa enggak dosa, tadi ada udzur, tidak ada udzur. Kalau ada udzur, maka diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ada, maka dia berdosa. Tapi kalau ibu misalnya ingin bercerai, ingin berpisah dengan suami tersebut, maka harus mengajukan gugat cerai kepada pengadilan agama agar kemudian diberikan keputusan ibu telah bercerai dengannya. Kemudian duduk untuk masa iddah perceraian khulu, baru kemudian ibu bisa menikah lagi dengan laki-laki yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Kami akan beralih ke pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum, dari hamba Allah di Bekasi. Saya ingin bertanya, apakah definisi pengertian kewajiban menafkahi bagi suami kepada istri? Karena selama ini suami tidak secara jelas memberi nafkah materi kepada istri karena istrinya bekerja. Jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Pengertian yang jelas para ulama rahimahullah adalah memberi nafkah yang cukup secara umumnya atau uruf. Ya. Artinya kalau kita lihat kepada definisi memberi nafkah ini, ya, adalah memberi kecukupan hidup untuk sang istri, minimal asas atau yang primer, ya, dan sekunder. Artinya pangan, sandang, ya, yang membuat ia bisa hidup normal sebagai manusia. Nah, ini juga terkait kepada ukurannya, kepada uruf, kepada adat sekitarnya. Ada orang yang subhanallah, orang kota itu lebih banyak kebutuhan daripada orang desa. Nah, karena orang kota lain dengan orang desa. Demikian juga yang lainnya. Nah, sampai terakhir para ulama mengatakan bahwa biaya pengobatan pun termasuk kewajiban nafkah. Biaya pengobatan istri yang sakit juga masuk dalam kategori nafkah juga di zaman sekarang ini. Oleh karena itu, suami harus memberikan hal itu. Namun masalah adalah ketika sang istri juga punya penghasilan dari bekerja. Maka lihat kembali kepada permasalahan yang kita sampaikan terdahulu tentang bagaimana hukum wanita bekerja di luar rumah untuk membantu suaminya. Maka dilihat apabila dia menikah itu sudah bekerja, suaminya mengiyakan, tidak melarangnya, maka itu hartanya sang wanita. Sang suami untuk menafkahi dia. Tapi kalau sang suami kemudian mensyaratkan bahwa itu untuk membantu suami atau sudah menjadi sebuah kebiasaan ataupun sebuah perjanjian tidak tertulis
bahwa kalau wanita itu sudah bekerja, maka yang bantu nafkah di rumah, maka hendaknya sang wanita menyadari itu. Hingga ia boleh keluarkan sebagian hartanya untuk membantu nafkah di rumah tersebut. Dan suami pun tetap menafkahi sesuai kemampuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, para mengatakan bahwa nafkah itu di samping melihat kepada adat kebiasaan yang ada, juga kembali kepada kemampuan sang suami. Ya, yunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Ini Allah sampaikan dalam ayat ini, bahwa hendaklah berinfak orang yang dengan keluasannya, orang yang luas rezekinya. Dan yang Allah sempitkan rezekinya, maka infaklah dengan yang Allah berikan kepadanya. Menunjukkan bahwa kemampuan suami menjadi juga ukuran untuk nafkah atau kewajiban nafkah tersebut. Maka ibu bisa lihat sendiri hal ini, ya, apabila perempuan tersebut punya pekerjaan, ya, tentunya akan mengambil hak suami, ya, karena orang bekerja itu adalah yang harusnya melayani suami sekian, tidak mampu sekian karena kondisi yang dimilikinya, atau yang tadinya dia harus mengerjakan pekerjaan rumahnya ternyata harus butuh pembantu atau yang lainnya, maka otomatis, ya, hendaknya ada perdamaian di sana untuk saling memaafkan, saling untuk mau mengerti kondisi masing-masing. Suami minta untuk menafkahkan, juga ibu membantu nafkah rumah tangga tersebut. Insya Allah akan jadi baik bagi kedua-duanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, selanjutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat. Pertanyaan dari seorang ibu. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bagaimana saya harus bersikap menyikapi suami yang mengusir saya dari rumah saya sendiri? Kemudian sudah 20 tahun kami berumah tangga, sikap dan budi bahasa suami sangat tidak baik selama berumah tangga. Tapi saya berusaha bersabar selama ini, hingga pada akhirnya ada saatnya timbul rasa sakit hati dan benci dalam diri saya. Nah, bagaimana menyikapi hal ini, Ustaz? Silahkan. Allah melarang seorang suami mengusir istri dari rumahnya, kecuali kalau ia berbuat fahisyah, perzinahan dan lainnya. Tidak boleh, ya, suami mengusir istri dari rumahnya, apalagi itu rumahnya istri. Bagi itu rumahnya sang istri, bukan rumahnya sang suami. Artinya dalam Islam itu suami tidak boleh mengusir istri yang tidak punya kesalahan besar, yang tidak ada di sana tuntutan syariat untuk mengusirnya, lalu mengusirnya. Itu rumahnya sendiri. Tapi kalau rumah istrinya, apalagi demikian, maka hendaknya ini dipahami bersama bahwa tidak benar sikap seperti itu. Ya. Kemudian ibu, dengan sabarnya ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang besar atas kesabaran ibu dalam hal ini. Namun tidak cukup hanya sabar, harus ada perbaikan-perbaikan bila ingin rumah tangganya itu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Artinya muncul di sana rumah tangga yang dikatakan oleh para ulama, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Oleh karena itu, hendaknya ibu, ya, mulai menasihati sang suami ataupun mendakwai sang suami kalau memang memungkinkan, ya. Karena sikap yang ini, betul kata ibu sampaikan, akan menimbulkan kebencian dalam hati ibu. Karena merasa tertolimi, tapi nggak mau berbuat, tidak mampu juga membalas, nggak mampu juga berbuat apa-apa, sehingga akhirnya muncul kebencian di hati ibu. Maka sebaiknya, ya, kalau tidak mampu menyampaikan langsung kepada sang suami, cari orang ketiga dari pihak keluarga yang nanti mampu menasihati sang suami, dan nanti mampu memberikan pada suami itu sebuah tekanan agar ia memperbaiki keadaannya. Atau orang ketiga yang ibu percayai tidak akan merusak rumah tangga ibu, ya. Orang yang ibu percaya betul mampu untuk memberikan solusi kepada
problem ibu, ini juga tidak masalah. Ya, tidak masalah. Yang penting adalah bagaimana ibu punya solusi untuk menasihati suami, untuk merubah suami jadi baik, atau ibu punya solusi yang terakhir, berpisah dengan suami juga dengan baik-baik. Karena tidak mungkin sebuah rumah tangga dipertahankan dalam kondisi satu pasangan itu membenci pasangan yang lainnya. Tidak boleh ada itu terjadi. Karena rumah tangga harus bangun di atas cinta. Di atas cinta saling membutuhkan dan kasih sayang. Bila tiga ini tidak ada ketenangan di sana, tidak ada rasa cinta di sana, tidak ada rasa kasih sayang di sana, maka hilanglah roh dalam rumah tangga tersebut. Artinya rumah tangga yang mati sebelum mati. Nah, maka hindari itu semua, perbaiki, jangan sampai rusak rumah tangga, merusak juga ibadah kita, merusak juga akhlak kita, bahkan waliyadzubillah malah rumah tangga berantakan, kemudian mendapatkan di akhirat nanti balasan yang tidak kita harapkan. Wallahu alam bishawab. Syukran Ustaz, barakallahu fikum. Dan berikutnya kami bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat dari seorang ibu yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, status saya adalah seorang janda, tapi saya menikah kembali dengan laki-laki yang sudah mempunyai istri. Dalam pernikahan tersebut, saya tidak pakai wali dari keluarga dekat saya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Silakan. Pernikahan wali dalam pernikahan sampaikan oleh jumhur ulama adalah syarat. Syarat adalah izin wali. Ya. Dan pernikahan tanpa wali sampaikan para ulama adalah pernikahan tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam pernikahan. Sehingga dengan demikian dapatkan para ulama yang menyatakan hal ini, mengambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikah illa biwali wa syahidai adlin. Ya. Tidak ada pernikahan tanpa wali dan dua saksi. Oleh karena itu, hindari ini terjadi. Bila terjadi maka ulang, minta wali untuk menikahkan kembali dari wali kita, bapak kita, anak kita, saudara kita yang adalah kerabat dekat kita untuk menikahkan. Walaupun mungkin tidak menggunakan resmi negara, ya, minimal harus memenuhi syarat itu semua. Dan baik dengan negara. Karena poligami yang tidak menggunakan surat negara banyak terjadi tidak sesuai harapan. Banyak terjadi tidak sesuai harapan. Kenapa? Karena ada tekanan dari pihak pertama yang resmi dan akhirnya ada ngalah dari pihak kedua yang enggak resmi. Dan bila ada apa-apa, biasanya dikalahkan yang enggak resmi ketimbang yang resmi. Apalagi bila ia kemudian pegawai negeri atau yang lainnya. Maka sebaiknya usahakan ada surat dari negara atau dari lembaga yang nanti bisa ada kekuatan hukumnya. Sehingga bila terjadi hal-hal yang tidak inginkan, itu bisa menjadi sarana untuk hulu, ya, ke pengadilan atau yang lainnya. Ya, wallahu alam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan untuk penanya dari pesan singkat. Kami beralih kembali ke telepon. Silahkan untuk Anda yang ingin bertanya langsung, berkonsultasi seputar keluarga, bisa menghubungi nomor kami. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu, di mana? Dengan Ibu Indah di Medan. Silahkan pertanyaannya. Ustaz, gimana ya menghadapi suami yang selalu kasar ngomongnya. Kadang kami sering berantem. Sering kali kami tidak ada cocok Ustaz. Sering kali kayak mana ya, kami sering berantem. Jadi itu dia selalu ngomong kasar. Udah, aku pulangkan lagi kamu rumahmu, katanya kayak gitu Ustaz. Yang penjelasannya Ustaz, saya tidak bisa mencintai suami saya Ustaz.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Selalu bertengkar kan Ustaz. Iya, terima kasih Ibu. Silakan Ustaz. Permasalahan ini ya kembali kepada dua belah pihak ya. Karena bila tidak ada perbaikan dari dua belah pihak, ini tidak akan bisa menjadi baik bagi kedua-duanya. Apalagi bila sampai pada tahapan tidak adanya cinta di antara pasangan suami istri. Ini banyak efek buruknya. Ya, bahkan saya katakan, apalah artinya ya, berkumpul di sebuah rumah bila kemudian tanpa ada di sana rasa nyaman, rasa tentram, rasa cinta, dan kasih sayang. Ya. Maka juga ada di sana hal-hal yang bahkan berefek buruk pada akhirat kita juga. Di mana pasangan suami istri tidak lagi mampu untuk menunaikan kewajiban masing-masing. Tidak pernah lihat hak-hak masing-masing. Dan bahkan juga mungkin saja pada tahapan lebih besar lagi. Ya. Mendolimi pasangannya. Ya. Sampai tadi ya berantem ataupun bertengkar setiap terlalu banyak bertengkar. Ya, pada asalnya bila muncul seperti ini, bila memungkinkan, ya, itu mencari hakim, mencari wakil dari keluarga putri, dari istri dan juga keluarga sang suami untuk kumpul menyelesaikan masalah tersebut. Yang katalah fab'athu hakam min ahlihi wa hakam min ahliha in arada islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Ya. Kalau muncul pertengkaran dan pertengkaran yang tidak mungkin diselesaikan, ya, maka mengutus atau minta mengangkat satu hakim, satu orang mewakili keluarga sang putri, sang istri, dan juga satu mewakili sang suami, keluarga sang suami. Dikumpulkan mereka berdua untuk menilai apakah rumah tangga ini dipertahankan atau tidak dipertahankan. Dipertahankan, apa solusinya? Bagaimana agar keduanya bisa hidup bahagia di rumah tangga tersebut? Dan bila tidak memungkinkan, maka diputuskan untuk bercerai saja kedua belah pihak. Maka kalau ini mungkin terjadi di kita, itu lebih bagus. Sehingga akan menghilangkan permusuhan dua keluarga besar. Artinya ketika menikah dengan rombukan dua keluarga besar, sang laki-laki melamar dengan membawa keluarganya, sang istri pun menerima dengan persetujuan keluarganya. Ketika berpisah karena pertengkaran yang tidak bisa didamaikan, ya, maka pisahnya pun dengan musyawarah dua keluarga besar. Ini keindahannya Islam. Nah, keindahannya Islam. Sehingga akhirnya akan muncul kebaikan di sana. Kalau dia mengatakan bahwa bagus kita cerai, maka cerai dua-duanya. Ini diterapkan juga pada zaman para khulafa Rasyidin juga. Zamannya Utsman, zamannya Khalifah Ali dijalankan. Bila ada pertengkaran dua hal ini, suami istri bertengkar tidak bisa jadi baik, tidak mungkin damaikan, maka dipilihlah perwakilan dari putri dari sang putra, kemudian digabungkan, yang dikumpulkan untuk dibajak yang terbaik untuk keduanya. Kalau wakil-wakil ini menyimpulkan bahwa bagus dicerai, maka bercerai, maka dicerai dan selesai urusannya. Artinya bukan semata-mata emosi suami istri, tapi juga ini sudah pertimbangannya keluarga besar. Sehingga tidak ada lagi suudzon antara mereka, karena memang mereka menilai memang tidak mungkin disatukan dua insan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikutnya kami akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya Ustadz. Saya punya anak laki-laki. Karena benih saya bermasalah, anak pertama lahir dengan proses bayi tabung. Dia masih mempunyai embrio yang siap ditanam ke ibunya. Setelah selesai studi S3 di Irlandia, atas izin Allah, istrinya wafat 22 Februari 2021. Apakah bisa dipakai untuk istri barunya bila dia menikah lagi? Terima kasih. Karena sang laki-laki tersebut lemah dalam benihnya, jadi tidak bisa dibuai, harus dibuai dengan bayi tabung, Ustaz. Mohon penjelasannya. Tentang bayi tabung, Allah menyampaikan bahwa itu dibolehkan apabila sperma laki-lakinya adalah suaminya dan telurnya adalah dari istrinya. Ya, jadi bukan dari orang lain. Dalam kondisi tentunya tadi untuk sebuah maslahat yang besar karena memang kondisi suami seperti tadi. Ini dibolehkan oleh Rabitatul Alam Islami dalam muktamarnya mereka di Mekah. Tentang hal ini, apabila memang kondisi seperti itu, di mana embrio suami yang masih dipertahankan atau dipertahankan dalam tabung yang khususnya oleh ahlinya, kemudian menggunakan untuk bayi tabung istri yang barunya, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Selama sel telurnya adalah sel telur istri yang barunya ini, bukan benihnya dari wanita yang lainnya, maka dibolehkan, insyaallah taala. Tapi kalau sudah terjadi pembuahan pada wanita lain, pada istri yang pertama dipindahkan pada istri yang kedua, maka itu tidak dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Berikutnya kami bacakan kembali pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya, saya telah mengkhitbah seorang perempuan untuk dipoligami Ustadz dengan izin istri pertama dan diterima, akan tetapi mungkin saya terlalu tergesa-gesa saat proses perkenalan keluarga. Istri menangis di depan calon saya yang menyebabkan calon istri kedua saya mundur ketika melihat hal tersebut. Tetapi setelah 2 minggu berlalu, sang calon mulai memahami bahwa walaupun istri pertama menangis, dia tetap memperbolehkan saya untuk menikah lagi. Nah, pertanyaannya, apakah harus mengkhitbah ulang dengan calon istri kedua tersebut, ataukah bagaimana Ustaz? Silakan. Yang pertama ditolak oleh sang calon yang kedua, calon istri yang kedua ini, maka dia ulangi lagi khitbahnya. Kecuali kalau pada tahap yang pertama tidak ada penggagalan, maka tidak masalah. Tapi kalau ada penggagalan, maka ada lagi ajuan yang kedua kalinya. Dan tanpa ada penggagalan, maka dia mengulangi khitbahnya kepada sang wanita, walaupun mungkin tidak harus dia menggunakan acara bareng-bareng ke sana dengan istri yang pertama. Tidak. Datang saja untuk kedua untuk menanyai lagi, bisa nggak menerima saya untuk yang kedua kalinya ini. Bila terima, selesai. Berarti tinggal menentukan hari H pernikahan bersama wali. Sehingga tidak saya katakan bahwa lamanya lamaran itu nggak mesti harus bersama keluarga, rame-rame, nggak mesti. Sendiri boleh. Laki-laki datang kepada pihak perempuan, kepada walinya atau kepada sang wanita untuk mengajukan lamarannya. Bila kemudian terima, selesai. Dan bila kemudian membawa keluarga juga untuk mengetahui juga nggak masalah. Dan karena di sini sudah ada persetujuan dari sang wanita, maka ajukan saja untuk kepastian jadi untuk pernikahannya kapan, tentukan harinya, sang wali setuju, kemudian diadakan pernikahan. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustadz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk baik via telepon maupun pesan singkat. Semoga menjadi keberkahan untuk kita semuanya, tambahan ilmu dan dimudahkan untuk mengamalkannya dalam membina rumah tangga kita. Dan nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ikhtitam. Fadhil Ustadz. Alhamdulillah, nggak terasa selesai juga acara kita pada hari ini. Yang jelas kita akan terus membahas tentang problematika rumah tangga ini secara berseri. Mudah-mudahan tidak membosankan, karena memang masalah rumah tangga ini besar dan banyak sekali. Dan kita coba untuk menyampaikan solusi yang bersifat teoritis di dalam kajian kita yang sebentar di awal sebagai muqaddimah tanya jawab kita, dengan sebuah asumsi mudah-mudahan memberikan faedah kepada kita bahwa sebetulnya Islam itu lengkap dan sangat lengkap dalam menyelesaikan masalah yang kita miliki. Tinggal kita mampu tidak menggunakannya untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kelengkapan Islam ini tentunya akan tampak sebagai rahmat kepada alam semesta bila ditempatkan pada tempatnya sesuai dengan aturan yang ada dalam Islam. Oleh karena itu, saya katakan alangkah mengherankannya atau ironis sekali bila ada kaum muslimin kok menganggap Islam itu sebagai sesuatu yang jelek atau arogan atau apa. Padahal Islam tidak demikian. Islam ini benar-benar menjadi solusi bagi semua permasalahan manusia. Dan solusinya bukan hanya sekedar solusi, tapi juga solusi yang memberikan rahmat kepada mereka. Oleh karena itu kemudahan Islam, kesempurnaannya, rahmat Islam kepada alam semesta ini tentunya haruslah dijadikan sebagai tolak ukur kita dalam memberikan semangat dan motivasi untuk belajar Islam. Jangan sampai Islam itu dikotori oleh kita sendiri karena kebodohan kita. Islam itu agama yang sempurna. Lihat bagaimana Nabi kita menyampaikan banyak hal seputar menyelesaikan masalah rumah tangga dengan detail dan dengan sangat-sangat rapihnya. Tentunya permasalahan negara pun ada permasalahan yang besar yang mengalahkan rumah tangga dalam ukuran dan juga urgensinya. Tentunya Nabi kita Muhammad SAW juga memberikan hal tersebut. Dan Allah telah menetapkan Islam sebagai agama yang sempurna. Maka tentunya solusi negara kita ini, permasalahan masyarakat, negara, ada dalam Islam juga. Ya, kita bagaimana mau tidak belajar kembali Islam ini, kemudian tidak tergesa-gesa dalam menyimpulkan sesuatu yang belum benar dan belum jelas kebenarannya. Oleh karena itu, mari kita semua menampilkan sikap yang baik dalam menyikapi semua hukum-hukum Islam yang ada, karena sesungguhnya itulah solusi yang terbaik kita dalam kita memajukan negara ini, memajukan masyarakat kita ini, dan juga memajukan rumah tangga kita agar menjadi rumah tangga yang baik, yang bagus, yang menjadi batu bata pembangunan negara, menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Demikian, syukur dan terima kasih kepada teman-teman di Raja TV, demikian juga di studio Pondok Pesantren Ukhuwah Sukoharjo, beserta para hadirin, para pemirsa, para pendengar yang aktif dan yang pasif dalam kajian ini. Semoga Allah berkahi kita semua. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wabillahi taufik.